Katanya, kalau kita mempelajari sesuatu itu jangan diawali dengan suka dan tidak suka. Tapi wajar aja kalau misalnya ada hal-hal yang kita sukai, ada juga hal-hal yang kita nggak sukai. In case kita bahas soal mata kuliah, menurut saya itu lebih ke ada mata kuliah yang menarik banget buat dipelajari, ada juga mata kuliah yang menantang buat dipelajari. Hai dulur, siapin selimut dan headsetnya dan dengerin kami di podcast Agropedia. Kembali lagi bersama saya Rapli Anggara, ditemani co-host magang dari divisi kerohanian ada Arifin. Halo Arifin. Halo, sobat-sobat Agropedia. Anjay. Mantap sekali Arifin. Mantap sekali, sudah lancar. Saya sangat bersyukur diundang. Mantap, co-host magang yang pasti lanjut di kontrak. Anjay, sangat bersyukur sekali. Terima kasih Kak Rafi. Kali ini kita masuk di scan pertama. Titip salam, titip semangat, dan titip keluh kesah. Ini scene baru ya Kang di podcast Agropedia ini, inovasi baru kan? Iya, merupakan inovasi baru gitu di Agropedia sebagai jawaban dari teman-teman yang mencintai dalam diam gitu. Anjay, pengagum dalam diam. Iya, seperti itu. Jadi selain kami memfasilitasi berbagai informasi informatif gitu, jadi kami juga memfasilitasi romantisasi kalian ya di Himagro. Umumnya di agroteknologi gitu, Arifin. Mantap. Jadi sangat membantu mahasiswa agroteknologi ini, sobat-sobat Agropedia ini untuk sebagai remaja untuk berkreativitas gitu ya Kang. Iya, bisa jadi obat dikala Anda depresi gitu. Bisa menuangkan isi hati Anda gitu di dalam sekreto ini. Baik. Jadi sebelumnya kami telah menampung beberapa pesan dari teman-teman di sekreto yang ada di bionya Himagro. Nah, buat teman-teman yang mau ngasih pesan, salam atau semangat boleh banget, tinggal buka IG Himagro. Nah, untuk privasinya gimana Arifin? Nah, tenang teman-teman ya, privasi untuk di sekreto ini tentang scene titip salam, titip semangat, titip keluh kesah ini sangat aman gitu, karena di sekreto ini artinya rahasia. Jadi teman-teman yang ingin menyampaikan salam, semangat dan juga keluh kesah, santuy aja gitu, relax, gak akan ada inisial, ada nama gitu, aman lah. Ya, lanjut Kang. Pokoknya nama bakalan aman pisan. Nah, terus atas apapun yang terjadi setelah teman-teman gitu ngirim salam atau ngirim pesan, kami sama sekali tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Baik itu doi kalian menjadi makin cinta kepada kalian atau malah menjadi ilfil, itu di luar tanggung jawab kami, teman-teman. Di luar tanggung jawab kami, jelas sudah. Jangan sampai pesannya itu sangat ambigu ya. Kadang ada kan yang itu benar, ada yang jangan sampai ambigu. Kadang ada yang ini Kak, mungkin ada yang terlalu baperan gitu Kak. Padahal pesannya bukan untuk dia. Tapi san KGL ya. Kalau dia tiba-tiba nembak gitu, padahal bukan untuk dia. Waduh, berat Kak. Eta rasa malu tapi ka wisuda eta. Malu nyampe wisuda. Jadi tolong kepada teman-teman yang mengirim salam lebih dikhususkan lagi gitu. Misalnya untuk inisial R angkatan 18. Nah, jangan terlalu general gitu, kayak untuk salah satu mahasiswa di agroteknologi akan banyak teman-teman. Nanti banyak yang GR, aku juga GR. Kita sugan ke orang itu. Sugan ke orang itu pesan teh sugan ke orang. Pas dia lah itu kan sakit hati gitu teman-teman. Pas di chatnya Kang. Kan di red doang. Aduh. berat ya. Jadi ya mungkin itu ya mungkin. Nah, buat teman-teman yang yang pesan-pesannya tidak terbaca pada episode kali ini, jangan patah semangat. Kalian masih bisa tetap mengirimkan pesan-pesan kalian untuk di episode depan itu ya Kang. Jangan kecewa gitu. Betul.
Karena Terus. kita akan selalu ada, Agropedia selalu menemani Anda. Anjay. Berat. Ya mungkin ya. Terus kalau menurut aku nih ya, yang ngisi sekret tuh ada beberapa tipe nih Kang. Ada yang mau nitip salam, ada yang sekedar kode-kode, dan ada juga yang ingin menyemangati diri sendiri. Ya itu boleh saja. Mungkin atau teman-teman ingin bertanya kepada kita tentang masalah hidup Anda, boleh. Mungkin kita Boleh akan sekali. menyelesaikan gitu. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Tenang, santai dengan kita mereka. Oke Bin, lanjut ke salam pertama Bin. Oke, kita akan salam pertama. Mau dari Arifin atau mau dari apa? Dari Arifin dulu aja. Oke. Ya, salam pertama di podcast Agropedia ini yaitu ada salam untuk kamu yang sudah punya nama panggilan baru. Sah terpilih di malam ini. Kuharapkan apa yang kamu impikan dan telah kamu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa kalau kamu punya banyak orang di sekelilingmu yang bisa dijadikan teman berpikir, tetap jadi alasan aku untuk tetap bertahan di tengah sibuk dan lelahnya kegiatan hidup. Sehat terus kamu. Anjay. Dalam Buat banget. siapa punya? Dalam. Terus ada yang balas di bawahnya. Wah, kayaknya buat ketum nih. Wah. Wow. Malah di-shopil. Malah disepil. Ketum ya, tolong notis ketum. Siapa tahu Anda tahu siapa. Boleh. Ya. Ini pesannya cukup mendalam ya. Dia menceritakan bahwa semoga alasan aku tetap bertahan di Magro gitu, tetap menjadikan aku alasan untuk tetap bertahan. Berat kan, lumayan. Berat tapi terlalu general gitu, kurang dikhususkan. Iya. Untuk betul. Anda sender, tolong dikhususkan lagi. Si Iya, pesan. ke depannya boleh. Ya, silakan Kang. Terus ada salam itu. Ini mah udah khusus. Salam buat AA yang satu-satunya cowok di divisi kerohanian. Mau kenalan tapi gak berani. Tolong Arifin, langsung dibalas aja. Iya, aduh. Ya, Gimana tanggapannya? gimana ya, aduh. Arifin merasa tersandung, bersyukur. Nah, ternyata ada orang yang waduh. Oke, lanjutkan. Apakah gimana? Tapi Arifin jangan GR dulu. Siapa tahu yang ngisi kan ini ada cowok, bisa saja cowok. Bisa aja divisi kerohanian di Magro lain. Ya mungkin kalau misalnya emang ini untuk saya, kalau Anda boleh berkenalan dengan saya santai aja, boleh lah, asal ada assalamualaikum, nama, NPM dan angkatan berapa, boleh. Langsung auto dibalas, Fit? Auto. Auto dibalas. Iya. Ya, selanjutnya nih akan ada salam lagi nih. Nah, ini bagus nih. Titip salam untuk si AA yang sedang menjalani kehidupan tingkat akhirnya. Gak usah buru-buru, kan katanya bukan lagi balapan juga, revisian. Kelelahan dan kepusingan adalah contoh nikmat yang akan dirasakan mahasiswa tingkat akhir. Jangan menyerah karena sebentar lagi ekoser di Unip ini baik. Mahasiswa tingkat akhir nih dia. Emang harus disemangatin ya mahasiswa tingkat akhirnya kan. Takutnya depresi. Revisi. Astagfirullah. Berat. Nyari dosen pembimbing berat. Jadi semangat terus untuk akan senior kita ya kan sedang menjaga. Yang lagi skripsi pokoknya tetap semangat. Iya, di masa pandemi ini yang emang lumayan berat ya. Ya, lalu selanjutnya nih Kang, ada pesan lagi nih. Hello buat kamu yang selalu bikin aku senang tiap hari. Makasih ya buat hari-hari yang udah banyak kita lewatin. Anjay. Aku tunggu lagi kamu main di sini. Jangan suka ngilang. Kabarin jangan lupa. Apalagi ngilang 2 minggu. Jangan lupa mandi sama sisir rambut ya kamu. Take care of yourself. Nanti kita beli kentang bareng, semangat di Magronya buat 1 periode ke depannya. Jangan lupa your mind. Anjay. Wow, terakhirnya your mind. Iya, Wow. Ini bagus lah ya. Ini memberikan kenangan-kenangan yang pernah dilalui.
jangan Iya, sampai mantap hilang sekali. lagi itu. Untuk Anda yang merasa, jangan sampai ghosting lagi. Ingat Nah, itu. iya, 2 minggu itu lama, saudara, Ya teman-teman. itu lama. Ya itu bisa membuat teman Anda ini stres ya. Orang yang aduh, Untung saat 2 minggu si pasangan Anda tidak update galau, lalu direbut oleh krokodil. iya. Betul sekali. Tolong jangan diulangi Anda yang suka ghosting, woi. Iya, woi. Jangan diulangi ghosting itu berbahaya bagi jiwa yang sedang merindukan. Anjay. Iya, Lanjut. selanjutnya ada ini nih. Untuk kamu yang sering ngasih catatan, jawaban tugas UTS, semangat ya, sering-sering aja ngasihnya, aku ikhlas kok. Waduh. Wow. Ini mah dimanfaatkan. Ini mah dimanfaatkan. Waduh, aku juga mau. Memang. Tapi Ya, mikirlah. Tapi buat yang suka minta jawaban itu saya punya saran. Jadi kalau Anda mau minta jawaban itu jangan chat sekedar minta jawaban aja gitu. Jadi harus ada pendekatannya gitu. Dari mulai misalnya dari komen story dulu, langsung lanjut ke minta jawaban gitu. Jangan langsung minta jawaban. Jadi kesannya tuh kamu tuh ada pas butuhnya aja gitu. Jangan sampai gitu. Betul. Bahkan mungkin harusnya tuh ya kan, sebelum minta jawaban itu sebelumnya kita belajar bareng gitu ya. Formalitas aja belajar bareng ya kan. Kita nggak ngerti. Atau pakai teori menyamakan. Jadi teori menyamakan kieu jadi euy anu eta teh nomor 2 kieu lain. Nah, kita pan abi mah asa teh kitu. Nah, eta teh kita sok langsung di send eta teh. Iya. Bagus ya ini tips and trick dari Kang Rafli ini. Teori nggak bohong gitu. Iya benar-benar ya. Semoga kedepannya Anda lebih berkreatif lagi ya untuk meminta tugas. Meminta tugas itu lebih kreatif. Semoga gitu yang dimintai tugas segera sadar kalau Anda sedang dimanfaatkan. Tolong. Iya. Tolonglah. Sadar. Lanjut. Ada nih. Kadang susah gitu ngungkapin perasaan dengan orang yang disukai. Ketika ingin mengungkapkan selalu ragu, takutnya dia menolak. Orang yang aku sayang sah keluarga saya, semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Waduh. Kalau ke keluarga mah jangankan mau mengungkapkan perasaan gitu, mau salim pas lebarannya malu Arifin. Pas lebaran mau salim malu-malu, minta maaf nangis-nangis malu. Jangan gitu ya. Cuman kalau misalnya ada nggak yang Kang tanggapan nih ngungkapin perasaan gitu kan? Waduh. Susah katanya Kang. Emang susah sih kalau ke keluarga mah gitu. Selalu ada rasa malu gitu, minder, jadi nggak biasa gitu. Jadi paling dibiasain lagi gitu, lebih dekatkan lagi dengan keluarganya. Betul. Lalu selanjutnya nih Kang. Wah ini. Hey, kamu salah satu anak agroteknologi yang seangkatan sama aku. Makasih udah memberikan kesempatan untuk kagum sama kamu pas pertama jadi maba. Sampai kamu goreskan pisau tumpul di harapan kita. Waduh. Diberi harapan tinggi lalu dijatuhkan. Sangat sadis sekali Anda, Sender. Iya, ini orang-orang yang patut untuk kita rangkul, Kang. Patut rangkul pokoknya. Ini yang kayak gini nih, kasihan gitu, maksudnya tuh dia kadang emang harapan itu tidak sesuai yang kita inginkan ya. Cuman emang benar. Hidup itu tidak harus selalu berjalan dengan baik. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Nikmati aja. Nah, itu buat siapapun Anda, Sender, semoga kamu tetap semangat dan menemukan seseorang yang layak kamu cintai. Iya betul. Untuk orang yang tepat untuk menemani hidup Anda. Iya. Gitu. Lalu selanjutnya nih Kang,
Untuk PJ Dimensi P, semangat ya. Aku tidak di Himagro, tapi pesan kebaikan dan hati selalu tertambat di setiap doa. Semoga bisa cepat menyadari akan keadaan dan keberadaan. Simpan aja aku di doamu agar tidak lelah kamu berdoa dan selalu merindu. Jangan simpan di hatimu supaya tidak lelah hati kamu. Semangat, aku menunggu di ujung pelabuhan tempat semuanya berdoa. Waduh, bagus ini. Puitis sekali. Puitis sekali. Benar. Tolong, apakah PJ Dimensi langsung ngebaper? Tidak, PJ Dimensi tolong klarifikasinya di kolom komentar. Iya, silakan untuk nanti PJ Dimensi klarifikasi di komentar. Oke, ini sangat puitis sekali sampai saya hampir meneteskan air mata ya. Supaya hati kami tidak lelah dan jadi berdoa aja gitu. Mantap. Nah, ini nih, ada nih terakhir. Wah, ini terakhir parah. Semangat buat Eren Yeager yang lagi ngelaksanain rambling. Pokoknya jangan patah semangat walaupun kamu kalanya sudah dipenggal sama bola Mikasa. Tetaplah tatakai hingga kebebasan yang kamu idamkan itu tercapai. Bismillah tatakai Yeageris rambling. Waduh. Wibu, Anda wibu. Ada wibu ternyata. Iya. Aduh, ini nggak apa-apa sih untuk Eren Yeager, semoga mendengar Anda tentang podcast Agropedia ini sebelum Anda ganti ya. Di alam sana Oh, iya. Eren Yeager. Semoga Yeager ya, Anda bisa mendengar. Dan untuk Mikasa, semoga Anda cepat move on. Tolong Iya, Mikasa. betul. Coba ya Jangan Mikasa. selalu Iya, kepada Eren Yeager ini ya, maksudnya Mikasa kan emang dari kecil gitu ya kan, Eren Yeager, tapi ya tolong nggak Mikasa karena Mikasa, kamu juga cantik gitu. Masih Iya. ada orang-orang yang mencintaimu. iya demi kebaikan negara Anda juga. Demi kelangsungan kehidupan agar bisa terus bereproduksi. Aduh, iya. berat. Nah, kan itu adalah salam terakhir dari sesi titip salam, titip semangat, titip keluh kesah. Mantap wadidaw ternyata. Sangat wadidaw. Buat teman-teman yang mau ngirim lagi ditunggu tanggal 21 Maret. Iya betul. Tanggal 21 Maret ditunggu untuk teman-teman yang mau titip salam, titip semangat ataupun titip keluh kesah dan juga mau bertanya tentang masalah-masalah Anda. Mungkin bisa kita bantu. Bisa, pasti bisa. Oke, sekarang kita masuk di scan 2. Yeay. Ini adalah scene utama, sesi utama dalam podcast Agropedia ini juga. Iya, betul. Jadi kali ini kita membawakan topik mengenai permatkulan duniawi. Nah, jadi kami itu udah melakukan survei mengenai matkul terfavorit dan matkul tersulit gitu. Nah, jadi si pantangan itu tuh sifatnya tuh masih subjektif ya teman-teman. Bisa aja ada yang menurut sebagian sulit, tapi sebagian lagi emang sulit banget gitu teman-teman. Dan gimana hasilnya, Ripit? Hasilnya mantap sekali. Di sini kita mempunyai beberapa narasumber ya Kak. Ada beberapa. Makasih juga gitu buat teman-teman yang udah mau ditanyain itu sama aku. Baik itu ada angkatan 17 dan 18 itu dalam survei ini gitu. Iya betul. Karena rekaman ini mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman semua sobat-sobat Agropedia. Nah, Ada tips and trick ya Kang. Ada sharing-sharing permatkulan. Nah betul. Ada juga ya sharing matkul apa sih yang kayak gimana sih? Mantap sih. Pokoknya mah ada gambaran matkul agroteknologi gitu teman-teman. Jadi beberapa orang tuh akhiran ini kan berada di beberapa orang akhiran ini kita pertama ya yang menurut mayoritas mahasiswa sulit fisika, statistika, matematika, genetika, kimia dan biokimia. Dan yang paling mudah gimana Kang? Yang pokoknya mah yang akhiran IKA mendominasi gitu menurut mayoritas itu cukup sulit gitu teman-teman.
Karena ada beberapa faktor gitu. Ada yang memang karena hitungan, ada yang memang pengaruh dari si kitanya yang kurang suka gitu dengan matkul tersebut atau masih awam gitu. Nah, jadi bisa dikatakan matkul-matkul tersebut tuh matkul yang patut diwaspadai gitu sama teman-teman. Betul. Jadi matkul-matkul yang berakhiran ika Ika lumayan yang harus berakhiran ika. diwaspadai. Ingat itu teman-teman. Jadi dan yang paling mudah atau disukai juga ada beberapa matkul yang berhubungan langsung dengan pertanian ya kan, kayak PHPT, Iya. PHPT, hortikultura dan lain-lain. Nah, dan teman-teman kami juga sudah ini ya, kita akan mendengarkan rekaman-rekaman inspiratif dari akang-akang EC angkatan 17 dan 18 tentang bagaimana permatkulan duniawi ini. Sharing-sharing matkul lah gitu teman-teman. Iya, betul sekali. Yang Jadi pertama, langsung aja ya. langsung yang pertama gitu ada rekaman dari Ceroisa gitu mengenai sharing-sharing matkul. Jadi Ceroisa ini merupakan aslep gitu teman-teman. Jadi pendapatnya itu pasti benar gitu teman-teman. Yuk kita dengerin. Oke, makasih banyak untuk teman-teman RDP sudah memberi kesempatan pada aku untuk sharing di kesempatan ini. Tentunya suatu kehormatan sekali bisa bersuara bareng teman-teman semuanya di periode ini. Nah, teman-teman, kali ini aku coba sharing tentang permatkulan ya. Apa nih ceritanya tentang matkul yang disukai dan tidak disukai. Cukup unik dan menarik sih ya, karena ngebahas tentang ini tuh mungkin satu hal yang jarang-jarang gitu. Namun aku coba kita mulai sama-sama dari sebuah konsep. Ini konsepnya sangat familiar banget ya di kalangan kita, mungkin udah kenal juga konsepnya Golden Circle Simon Sinek. Jadi kita mulai dari why. Kenapa sih? Kenapa ya kita harus mempelajari semua deretan matkul-matkul yang kita kontrak di setiap semesternya? Kenapa ya? Jawabannya bisa jadi mungkin karena semua itu tuh merupakan syarat ya atau requirement yang tentu pada akhirnya itu menunjang kita banget, menunjang keprofesiannya kita nanti pada saat kita lulus. Nah, sehingga dari why-nya itu tuh aku ingin notice ya bahwa semua matkul itu tuh menarik dan harus kita sukai karena tadi semua matkul tuh menunjang profesi kita. Jadi nggak ada berarti istilah yang matkul tuh useless atau matkul tuh nggak bermanfaat. Enggak, tapi semuanya tuh pasti punya manfaat dan pasti kepake pada akhirnya. Nah, namun ya nggak saklek atau apa tuh istilahnya exactly gitu ya, dipakai banget ya. Nah, cuman memang perjalanannya itulah yang mungkin akan kepake. Susahnya teman-teman untuk memahami sebuah teori bisa jadi tuh ngajarin value ke kita bahwa kita harus makin survive. Nah, mungkin lebih ke istilahnya apa ya, matkul yang cukup harus punya effort lebih kali ya, gitu kan ya. Karena setiap orang tuh ternyata Allah ciptakan punya kapasitasnya masing-masing, sehingga kita nggak bisa generalisasi ataupun standarisasi semua orang tuh harus punya semua harus menguasai semua bidang, enggak. Namun kita perlu ngerti ya alasan tadi. Kalau kita ngerti tadi, bahwa kita akan berusaha sekuat yang kita bisa untuk minimal kita bisa paham atau ngerti dulu deh. Kalau nggak bisa kita menguasainya. Much better juga kalau teman-teman punya framing nggak cuman berorientasi pada sekedar nilai, tapi juga harus paham tentang makna effort, makna perjuangan itu apa. Nah, kalau udah kenal kayak gitu tuh, maka apapun juga ya bisa teman-teman jadikan sebuah media pembelajaran. Bahkan nggak cuman matkul yang ada di agro aja ya, tapi di luar agro langsung aja sabet ya, karena mentalnya tuh udah pembelajar ya, haus banget gitu sama ilmu, bahkan berasa mungkin butiran-butiran debu ya. Nah, sehingga semakin kalau kita makin belajar makin dalam, kita nggak banyak tahunya gitu. Nah, tentunya matkul yang membuat aku menarik atau membuat aku begitu takjub itu adalah matkul yang aku tuh menemukan Allah dalam prosesnya, menemukan Allah dalam setiap takjubannya, sampai menggetarkan hati gitu. Tentunya ya semua matkul tuh harus kayak begitu ya.
Ya, jadi matkul yang ngebahas tentang apa tuh mekanisme atau ya tentang detail-detailnya, kayak semacam biokimia, kimia, nutrisi tanaman ataupun juga mikrobiologi. Itu kalau kita ulik lebih dalam lagi ya, sama kita pribadi, kita akan menemukan part di mana kita nggak banyak tahunya. Dan di situ kita kayak ngerasa mulai lapar nih. Akhirnya mau kan belajar untuk lebih take several time untuk menyelami proses-proses itu. Gitu, sehingga pada akhirnya kita akan mengerti bahwa kita nggak banyak tahunya. Ya. Pada akhirnya kalau kita menyelami lebih dalam lagi, contoh. Misalnya kenapa ya di pohon stroberi itu nggak pernah ada daun di luar daun stroberi. Misalnya nyasar deh pohon pisang, misalnya daunnya nyasar di pohon stroberi, nggak ada. Ya, jadi saking membuat kita takjub tuh. Nah, paling ini ngebantu ya untuk teman-teman ngeframingin bahwa prosesnya kita belajar ya, prosesnya kita kuliah dengan teman-teman ngontrak mata kuliah itu sungguh bahwa itu tuh semacam self curriculum ya. Jadi self curriculum itulah yang membedakan teman-teman dengan yang lainnya. Bukan dari segi nilai ya. Kalau nilai kan nilai A, si A terus yang si B dapat A itu kan sama nilainya. Tapi yang paling penting itu adalah point of view atau sudut pandang. Karena sudut pandang itu kalau kita udah baik ya, point of view-nya tuh pasti nggak akan ada kamus itu nggak suka. Tapi yang ada adalah ini bukan bidang aku. Dan aku perlu belajar extraordinary di sana, perlu bekerja keras untuk bisa paham. Karena yang paling mahal itu teman-teman sesungguhnya adalah bukan teori. Ya toh, karena kalau teori mah teman-teman kan bisa searching di YouTube. Teori mah teman-teman bisa ikutan kursus online. Ada yang ngajarin gitu atau segala macam. Yang mahal itu kan persepsi. Yang mahal itu kan konsep. Yang paling mahal itu adalah pengalaman. Sehingga ada orang yang mungkin pengalaman itu jauh lebih besar, dia harus berdarah-darah untuk memahami sebuah teori di matkul itu tuh ya, hingga akhirnya dia belajar keras, cari handbook gratis, cari jejaring sana sini, jam belajarnya ditambahin segala macam. Tapi catat bahwa kita nggak boleh hanya sebatas ambisius aja ya, tapi perlu untuk bikin hati kita tuh tawadhu, bikin hati kita tuh rendah. Makanya di proses perjalanan teman-teman 4 tahun ini tuh kita nggak lagi kejar-kejaran ya, kita nggak lagi lomba-lomba apapun ya, kita nggak lagi siapa yang paling duluan cepat sampai dia adalah jadi juara, enggak ya, tapi kita tuh sedang lomba kebaikan. Mana sih hamba Allah yang bertitah manusia itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sayang banget tuh 4 tahun tanpa menemukan Allah di sana jadi sarjana, sayang banget, sia-sia. Minimal menemukan Allah dalam setiap prosesnya, dan libatkan Allah tuh penting banget. Jadi manfaat. Jadi jangan hanya jadi sebuah mercusuar aja, membuat diri tinggi dengan apa yang dipunya, tapi kita jadilah lateral. Lateral itu nggak tinggi sih, tapi kehadiran itu dirasakan orang, tapi manfaatnya itu dirasakan orang, sehingga Allah pasti akan kasih curiosity dalam hatinya, terus itu akan mengaktifasi nanti aksi-aksi continuous improvementnya atau aksi-aksi perbaikan diri, mengupgrade diri, sehingga harapannya kalau framing teman-teman bahwa matkul itu tuh bukan bidangku dan aku perlu effort lebih, tandanya Allah sedang ngajarin kita untuk continuous improvement ya, sehingga kalau sepengalaman aku nih bahwa apa-apa yang kita prosesi itu terima hasilnya atau resultnya, karena Allah tuh nggak akan mengkhianati usaha. Allah tuh tahu gitu ya. Maka hal jazaul ihsan illa ihsan, kalau kita niatnya baik ya pasti dapet yang terbaik gitu kan. Maka Allah tuh kan sesuai dengan prasangka hambanya, maka berprasangka yang baik-baik aja sehingga mungkin nggak ada tuh ya kamusnya kamus kecewa atau kata-kata kecewa lah dalam kamus teman-temannya, tapi semua itu bisa ya, dan nggak ada mungkin istilahnya matkul yang nggak asik ya, semua asik menurut saya. Ya terima kasih ya, saya sudah sharing-sharing gitu kan.
tentang tentang permatkulan duniawi. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana yang dikatakan Celo Isa gitu. Jadi kita tuh jangan nge-framing mengenai matkul itu sekedar nilai gitu teman-teman. Kalau kita cuma nge-framing sekedar nilai, ketika nilai kita tidak sesuai ekspektasi kita gitu, yang ada kita menjadi kecewa gitu teman-teman. Jadi ada yang lebih mahal dari nilai itu sendiri, yaitu ada effort atau usaha gitu yang pernah kita lakukan, dan yang paling mahal gitu ada pengalaman. Nah teman-teman gitu, diambil hikmahnya saja gitu. Iya. Jadi ada setiap orang punya ini ya Kang, punya daya tariknya sendiri terhadap permatkulan. Jangan sampai menjudge bahwa matkul itu tidak harus dilaksanakan gitu ya. Benar. Lanjut Kang, ada rekaman kedua nih Kang. Dari siapa nih? Ada dari Cesusi volunteer Stins Goblin. Wah, mantap sekali. Mantap. Narasumber yang sangat inspiratif mungkin ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, Arifin. Iya. Silahkan mendengarkan rekaman ini teman-teman. Coba tolong pahami dan resapi aja. Anjay, Baba. Katanya, kalau kita mempelajari sesuatu itu jangan diawali dengan suka dan tidak suka. Tapi wajar aja kalau misalnya ada hal-hal yang kita sukai, ada juga hal-hal yang kita nggak sukai. In case kita bahas soal mata kuliah, menurut saya itu lebih ke ada mata kuliah yang menarik banget buat dipelajari, ada juga mata kuliah yang menantang buat dipelajari. Maksudnya itu lebih butuh effort lebih gitu ya. Dan tentunya kapasitas orang tuh kan beda-beda. Selama saya kuliah 5 semester ini, ada mata kuliah yang menurut saya menarik, atau dibilangnya mata kuliah favorit kali ya. Yang pertama itu mata kuliah agroklimatologi di semester 2. Menurut saya ini menarik karena pertama karena bahasannya. Saya suka mempelajari tentang climate. Kedua karena ya kita tahu kalau kita belajar agroklimatologi di jurusan agroteknologi, pastinya kita juga sekalian belajar bahasa Inggris gitu. Karena di mata kuliah itu selalu menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut saya ini menarik gitu. Kita dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau kita dibiasakan ya mau gak mau kita harus belajar gitu. Selain itu mata kuliah yang saya sukai itu mata kuliah keanekaragaman hayati di semester 4. Walaupun awalnya terlihat simpel gitu ya, 2 SKS, tapi ternyata ketika mempelajarinya butuh effort lebih juga dan menarik juga bahasanya gitu. Kita bahas soal keanekaragaman hayati, kita bahas soal ekosistem dan lain-lain, dan menurut saya ini penting karena ketika kita mau mempelajari sustainable agriculture, tentunya kita harus tahu dulu tentang keanekaragaman hayatinya. Dan karena mata kuliah ini juga saya mulai aware soal isu-isu lingkungan. Sampai saat ini saya mau mendalami isu-isu lingkungan gara-gara mata kuliah ini sebenarnya awalnya gitu. Dan selain itu juga mata kuliah yang saya sukai adalah mata kuliah tentang hama penyakit tanaman sih. Ini menarik menurut saya. Belajarnya menarik, praktikumnya juga menantang, menarik juga gitu ya. Ujiannya juga apalagi tuh ujiannya. Udah pada tahu lah teman-teman juga ya. Dan selain itu ada mata kuliah yang tadi kata saya tuh menantang gitu ya, butuh effort lebih. Untuk saya pribadi, mata kuliah yang menurut saya butuh effort lebih itu mata kuliah hitungan. Karena saya tahu dari dulu pun kelemahan saya adalah mata kuliah yang hitung-hitungan gitu. Tips and trick untuk menghadapi mata kuliah yang menantang seperti itu, kalau dari saya pribadi ya, kalau di mata kuliah, khususnya di mata kuliah untuk menyiasati atau mengatasinya ya belajar. Gak ada hal lain, belajar, usaha. Ketika kita tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita di mata kuliah, ada yang kita nggak sukai, ketika kita sadar kita nggak bisa, kita nggak suka, kesadaran itu tuh harus ditindaklanjuti. Kesadaran akan ketidaksukaan, kesadaran akan ketidakbisaan kita tuh menurut aku harus ditindaklanjuti. Apa tindak lanjutnya setelah itu? Ketika kita sadar itu ya gimana gitu, jangan
semester selanjutnya saya menemukan hitungan, salah satunya adalah statistika. Saya memang awalnya emang cukup deg-degan juga gitu, cukup was-was juga gitu ketika tahu oh ada mata kuliah hitungan. Tapi gimana saya menghadapinya, ya belajar gitu. Saya selalu ingat ketika ujian benar-benar belajar sampai malam, karena ya saya tahu saya nggak sebaik itu di mata kuliah itu gitu. Dengan begitu saya percaya kalau saya usaha, hasilnya pun ya nggak bakal seburuk itu gitu. Dan memang begitulah hasilnya gitu. Saya setidaknya nggak mengulangi kesalahan saya ketika semester 1. Tahu saya kelemahannya di hitungan, tapi saya nggak maksimal usahanya kayak gitu. Jadi jangan terbatas karena suka dan tidak suka, gak bisa dan gak bisa gitu. Ketika ada mata kuliah yang memang kita hadapi, itu jangan terbatas di suka dan tidak suka, lalu berhenti, lalu menghindar, lalu ignoringnya. Tapi ya nggak cukup kalau cuma ignore doang, ya kamu nggak akan menghadapinya gitu ya. Mau gak mau harus dihadapi, dan menghadapi adalah dengan usaha keras, lebih keras dari yang lain. Bagiku itu sih tips and trick kalau buat mata kuliah gitu ya. Simpelnya adalah usaha lebih keras dari yang lain, dan mau memperluas zona nyaman, dan jangan nggak hanya terbatas dengan suka dan tidak suka. Dari sana saya sadar bahwa kenapa orang bilang jangan mengawali dengan suka dan tidak suka, ya karena itu kalau kita diawali dengan tidak suka, ya udah mundur duluan dan bye gitu ya. Udahlah, kalau nggak ada usaha, kalau udah nggak suka duluan, ya udah gitu. Kalau di mata kuliah tuh istilahnya menurut saya tuh kayak lebih menyerah sebelum berperang gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita pelajari, ya masa sih nggak bisa terus. Nah, mantap ya rekaman yang tadi telah disampaikan diskusi tentang permatulan duniawi ini gitu. Bahwa setiap orang punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing dalam setiap mata kuliah. Tapi jangan sampai kita menyerah dengan keadaan itu. Seperti yang tadi diceritain gitu, bahwa kalau misalnya kita tidak bisa pada permatulan matematika, nah kita harus mencari cara gitu, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk matematika itu. Nah, jadi kita tuh harus terus maju gitu, jangan malah mundur atau malah menyerah gitu sebelum berperang, kalau kata Susi mah gitu teman-teman. Jadi jika kita takut mendapatkan nilai yang jelek pada matkul itu, maka kita harus mencari cara bagaimana supaya nilainya bagus, yaitu dengan belajar. Tentu saja, sangat simpel belajar. Baik. Selanjutnya nih ada rekaman ketiga mengenai tips and trick permatkulan gitu dari Ceresa Ramadanti, yang merupakan salah satu orang dengan IPK tertinggi gitu di angkatan 2018. Wah, mantap. Tertinggi ya Kang? Kang Rafli Kang? IPK minder. Waduh, minder. Ya, mungkin ini tentang tips and trick ya kan? Tips and trick tentang tips and trick. Bagaimana kita menghadapi matkul gitu kan? Iya, siap. Iya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, alangkah lebih baiknya kita itu menanamkan mindset bahwa setiap mata kuliah itu sulit. Kenapa? Alasannya adalah supaya kita lebih berusaha untuk bisa memahami setiap matkul dengan baik. Walaupun pada kenyataannya setiap mata kuliah itu kan memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang cukup mudah, ada yang cukup sulit, dan bahkan ada yang sangat sulit. Tapi bukan berarti kita itu harus terus-terusan berfokus pada mata kuliah yang sulit dan malah menyepelekan mata kuliah yang kita anggap mudah. Karena bisa saja yang kita sepelekan itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Jika harus disebutkan mata kuliah mana yang menurut saya paling mudah adalah mata kuliah genetika dasar. Alasannya adalah karena mata kuliah genetika dasar menjadi salah satu favorit saya. Nah, ini tuh bisa menjadi salah satu tips buat teman-teman supaya semuanya itu tidak terasa berat dan bahkan menyenangkan. Jadi kita lebih bersemangat deh untuk mempelajarinya. Nah, untuk matkul yang menurut saya paling sulit adalah mata kuliah fisika, statistika,
Mensiasatinya adalah dengan cara menghadapinya. Jadikan mata kuliah tersulit itu menjadi sebuah tantangan buat kamu selesaikan, yaitu dengan cara tidak lain tidak bukan adalah dengan cara belajar. Jadi kita itu harus mengkhususkan waktu di luar penjelasan dari dosen untuk bisa memahami mata kuliah tersebut. Kita juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, dan juga jangan lupa mencari referensi-referensi lain selain dari bahan ajar dosen, sehingga pengetahuan kita itu lebih luas. Dan jika mata kuliah tersebut berupa perhitungan, alangkah lebih baiknya kita itu sering berlatih supaya kemampuan kita terasah dengan baik. Terakhir, jangan lupa setelah kita berusaha dengan keras, harus disertai dengan doa supaya semuanya terasa lebih mudah, lancar, dan barokah. Nah, gitu ya teman-teman Wikipedia, bahwa ada tips and triknya gitu untuk menghadapi beberapa matkul yang memang kita sukai ataupun juga tidak disukai. Nah gitu, jadi dari Ceresa itu yang disukai mata kuliah genetika. Tolong. Waduh, genetika. Saya sendiri tidak. Dapat nilai apa Arifin genetika? Nah, alhamdulillah sih, karena lumayan lah. Waduh, Tipis-tipis kan. ternyata lumayan. Tipis-tipis. Tidak mengingatkan pada sebuah vitamin apakah Arifin? Saya sok genetika merikatan dengan vitamin. Vitamin. Oh, vitamin itu. Oh, tidak. Vitamin Tidak yang tidak. ada di buah jeruk Arifin. Waduh. Waduh. Berat sekali. Ya, alhamdulillah Kang Arifin mah. Alhamdulillah. Untungnya gitu ya. Tapi emang matkul genetika ini yang berakhiran ika ini lumayan sulit. Lumayan. Iya. Perlu effort lebih gitu. Effort lebih. Bukan tidak bisa, tetapi membutuhkan effort lebih. Nah, gitu. Nah, FYI gitu buat teman-teman. Jadi yang saya tahu gitu dari Ceresa itu dari persiapan mau UTS wahnya tuh selalu matang gitu. Dia tuh selalu membuat minimap itu untuk setiap matkul gitu. Jadi persiapannya emang sangat subhanallah gitu Arifin. Subhanallah ya. Jadi ya teman-teman juga mungkin bisa bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari setiap yang apa yang tadi disampaikan gitu. Soalnya kan emang berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda dari cara belajarnya, dari cara memahami setiap mata kuliah gitu ya kan. Jadi Iya, ya beda-beda. nikmati aja, jadi jangan sampai malah membebani diri sendiri dan juga malah terpuruk dengan hal itu. Terus buat teman-teman jangan terlalu ambis juga gitu mengenai matkul. Tolong teman-teman juga punya kehidupan di luar gitu. Kita hidup cuma sebentar, fokus matkul meninggal. Wah. Meninggal. Waduh. Tolong. Kayak sia-sia gitu ya. Jangan sampai begitu teman-teman, jangan terlalu ambis. Jadi tetap sosial tetap harus dijalani ya kan. Lingkungan Iya. sosial tetap Sampai Anda mengurung di kamar terus belajar statistika, wah. Jadi tetap enjoy your life, nikmati hidup. Tidak semua tidak terpaku pada perkumpulan sebenarnya. Tapi harus seimbang lah teman-teman. nah, betul, seimbang. Tetap menjalani kehidupan seperti biasanya, karena yang terpenting itu pengalaman hidup. Nah, kita bisa pengalaman hidup. Nah, jadi gitu dulu teman-teman sobat-sobat agropedia. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita sendiri ya kan. Karena Pak Amir salah satu dosen Fakultas Pertanian, dosen genetika dasar juga pernah berkata nih, manusia memiliki bakatnya masing-masing. Ada kelemahan dan ada kekurangannya di setiap manusia itu. Bisa saja kita ahli dalam matematika, tapi kurang dalam kimia. Hal tersebut manusiawi gitu. Yang perlu kita lakukan, kata beliau, adalah memaksimalkan potensi kita tersebut. Begitu. Nah,
Terus juga ada closing statement gitu dari Pamungkas. When Pamungkas said, kalau makan nggak bisa sampai ke tulang-tulangnya, tapi kalau sama kamu, tulangku nambah satu. Anyways, I want you to take me home, I'm falling. Love me along, I'm rolling, losing control, body and soul. Time to for show, I'm already yours. Nah, teman-teman, makasih yang sudah mendengarkan podcast Agropedia ini yang didengarkan pada malam hari yang sedang overthinking ataupun didengarkan pada pagi hari untuk mengawali aktivitasnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Gratis. See you guys. See you.